Tanah Papua tidak pernah kehabisan cara untuk melahirkan seniman lapangan hijau. Dari sepak bola hingga futsal, talenta alamiah yang lahir dari ujung timur Indonesia ini selalu berhasil memanjakan mata dan menghadirkan decak kagum. Namun, dalam kancah futsal profesional Indonesia, ada satu nama yang bukan sekadar menjadi wadah bagi talenta-talenta tersebut, melainkan berevolusi menjadi raksasa yang menakutkan bagi lawan-lawannya. Sebuah klub yang bermula dari mimpi sekumpulan pemuda daerah, merangkak dari bawah, menghancurkan hegemoni klub-klub ibu kota, hingga akhirnya berdiri di puncak kejayaan Asia Tenggara. Inilah kisah tentang determinasi, Joga Bonito ala Papua, dan mentalitas juara. Selamat datang di channel Timeout. Sambil kalian menyiapkan camilan dan menyandarkan punggung, mari kita bedah secara mendalam sejarah, evolusi, dan perjalanan panjang dari salah satu klub futsal paling ikonik dan paling sukses di Indonesia, Black Steel Manokwari Papua. Kisah Black Steel tidak dimulai dengan fasilitas mewah atau gelontoran dana tanpa batas. Berdiri di awal dekade 2010-an, klub ini pada awalnya adalah representasi murni dari gairah anak muda Manokwari terhadap olahraga futsal. Di Papua, bermain bola dalam ruang sempit membutuhkan kelincahan ekstrim, kekuatan fisik, dan insting kreativitas yang tidak bisa diajarkan melalui buku teks taktik. Hal inilah yang menjadi fondasi utama identitas Black Steel. Pada tahun-tahun awal kemunculannya, Black Steel adalah tim kuda hitam sejati. Mereka berpartisipasi dalam berbagai turnamen lokal hingga nasional, membawa gaya permainan yang sangat khas, agresif, mengandalkan skill individu tingkat tinggi, kecepatan transisi yang mematikan, dan keberanian untuk berduel satu lawan satu. Namun, bermain indah saja tidak cukup untuk menjadi juara di level profesional. Manajemen perlahan mulai membangun struktur yang lebih serius. Tujuannya hanya satu, membawa nama Papua terbang tinggi di Liga Futsal Profesional Indonesia, PFL. Perjalanan mereka menembus kasta tertinggi futsal nasional adalah bukti bahwa talenta daerah, jika diberi wadah dan polesan yang tepat, mampu mengancam kemapanan tim-tim besar yang sudah lebih dulu mapan di Pulau Jawa dan sekitarnya. Momen terobosan yang mengubah sejarah klub ini selamanya terjadi pada ajang Pro Futsal League, PFL, tahun 2016. Jika ada satu kata yang bisa mendeskripsikan musim tersebut bagi Black Steel, itu adalah keajaiban. Di bawah asuhan pelatih jenius, Sayan Karmadi, Black Steel datang ke PFL 2016 bukan sebagai favorit utama. Saat itu, kancah futsal Indonesia sedang didominasi oleh tim-tim bertabur bintang seperti Famos Mataram yang bagaikan Los Galacticos-nya futsal tanah air. Namun, Black Steel memiliki senjata rahasia. Skuad mereka dipenuhi darah muda yang lapar akan pembuktian. Disinilah nama seorang wonderkid bernama Ardiansyah Runtube meledak di panggung nasional. Dengan gocekan maut dan kaki kiri yang seolah memiliki sihir, Runtube menjadi simbol permainan fearless ala Black Steel. Perjalanan mereka musim itu sangat emosional. Mereka berhasil menembus Final Four dan melaju ke partai puncak untuk menantang sang raksasa, Famos Mataram. Pertandingan final PFL 2016 di GOR UNY Yogyakarta dikenang sebagai salah satu laga paling dramatis sepanjang sejarah futsal Indonesia. Black Steel bermain tanpa rasa takut meladeni permainan taktis Famos. Pertandingan harus dilanjutkan ke babak adu penalti setelah pertarungan sengit di waktu normal. Dalam drama adu penalti tersebut, mentalitas anak-anak Papua berbicara. Black Steel secara mengejutkan berhasil menumbangkan Famos Mataram. Mereka keluar sebagai juara PFL 2016. Kemenangan ini bukan hanya sekadar trofi, ini adalah proklamasi. Black Steel telah mengubah tatanan futsal Indonesia, membuktikan bahwa kolektivitas dan bakat alam bisa menundukkan kekuatan finansial yang besar. Setelah kejayaan tak terduga di tahun 2016, tantangan terbesar berikutnya muncul. Bagaimana caranya untuk tetap berada di puncak? Mempertahankan gelar nyatanya jauh lebih sulit daripada merebutnya. Dari tahun 2017 hingga 2019, kancah PFL didominasi penuh oleh Famos Mataram yang melakukan hat-trick juara beruntun. Meski tidak berhasil meraih trofi liga pada periode ini, ada satu hal yang patut dicatat dari Black Steel, konsistensi. Mereka tidak pernah terlempar dari persaingan papan atas. Mereka selalu menjadi penantang serius, langganan masuk Final Four, dan selalu menjadi lawan yang paling dihindari oleh tim manapun. Periode ini adalah masa pematangan. Manajemen menyadari bahwa mengandalkan talenta alam semata ada batasnya. Futsal modern membutuhkan pemahaman taktik yang lebih kompleks, fisik yang stabil, dan manajemen skuad yang rapi. Pemain-pemain kunci mulai bermunculan dan mematangkan diri, seperti Ardiansyah Nur atau yang akrab disapa Anca,
Sosok kapten sejati dengan visi bermain yang luar biasa, serta kelahiran seorang monster di posisi pivot, Evan Soumilena. Klub juga mulai berani melakukan investasi dengan mendatangkan pelatih dan pemain asing kaliber dunia untuk mendongkrak level tim. Titik balik kedua bagi Black Steel terjadi ketika mereka menunjuk pelatih asal Thailand, Rakpol Sainetngam, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Coach Mee. Kedatangan pelatih sekaliber Coach Mee membawa revolusi taktis besar-besaran di tubuh Mutiara Hitam. Coach Mee tidak menghilangkan DNA asli Black Steel yang bermain mengandalkan skill individu dan kecepatan. Sebaliknya, ia mengawinkan talenta alam tersebut dengan kedisiplinan taktik tingkat tinggi, transisi bertahan yang solid, dan efisiensi set piece. Selain itu, kombinasi pemain asing berkualitas seperti Diego Rodrigo dan Enrique Elgart Di Maria menyatu sempurna dengan talenta lokal. Hasilnya, sebuah mesin penghancur yang sempurna. Pada ajang PFL musim 2020, yang harus tertunda penyelesaiannya hingga 2021 karena pandemi COVID-19, Black Steel tampil dengan dominasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka melewati fase grup dengan rekor tak terkalahkan. Evan Soumilena menjelma menjadi pivot terbaik di Indonesia, sebuah penyerang mematikan dengan tembakan geledek yang merobek jala gawang lawan dari segala sudut. Di bawah Mistar, Muhammad Al-Bagir tampil heroik dengan refleks kelas dunianya. Pada partai final, mereka berhadapan dengan SKN FC Kebumen. Dengan permainan yang sangat dominan, taktis, dan efektif, Black Steel melumat SKN dengan skor telak 6-2. Penantian 4 tahun terbayar lunas. Mahkota juara kembali ke tanah Papua. Gelar kedua ini membuktikan bahwa Black Steel bukan sekadar one-hit wonder di tahun 2016, melainkan kekuatan absolut dalam futsal Indonesia. Sobat Timeout, jika juara Liga Domestik adalah bukti konsistensi, maka kejayaan di pentas internasional adalah pembuktian kualitas kelas dunia. Ujian sejati bagi skuad asuhan Coach Mee datang pada ajang AFF Futsal Club Championship 2023 yang digelar di Nakhon Ratchasima, Thailand. Membawa nama Indonesia, beban yang dipikul Ardian Syahnur dan kawan-kawan sangatlah berat. Thailand dikenal sebagai Raja Futsal Asia Tenggara yang dominasinya sulit ditembus. Namun, skuad Black Steel tahun itu memiliki mentalitas baja yang tidak kenal kompromi. Mengandalkan poros permainan pada trio Al-Bagir di gawang, ketenangan Ardian Syahnur sebagai ancor, dan ketajaman Evan Soumilena di depan, mereka menyapu bersih lawan-lawan di fase grup. Momen paling mendebarkan terjadi di partai final. Black Steel harus menghadapi wakil tuan rumah Thailand, Hong Yen Takam. Bermain di hadapan publik lawan tidak membuat nyali armada Mutiara Hitam menciut. Pertandingan berjalan sangat alot dan menguras fisik serta emosi. Setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal berkat gol magis Evan Soumilena, laga harus ditentukan melalui drama adu penalti. Disinilah sejarah tercipta. Muhammad Al-Bagir tampil bagaikan tembok kokoh yang menggagalkan eksekusi lawan, sementara eksekutor Black Steel menjalankan tugasnya dengan dingin. Kemenangan diraih. Black Steel Papua tidak hanya membanggakan tanah Papua, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Mereka mengembalikan trofi AFF Club ke bumi pertiwi, mengukuhkan diri sebagai Raja Futsal Asia Tenggara. Sebuah pencapaian monumental yang menggarisbawahi transformasi mereka dari klub daerah menjadi raksasa Asia. Apa yang membuat Black Steel begitu dicintai, bahkan oleh penggemar futsal yang tidak berasal dari Papua? Jawabannya ada pada identitas dan jiwa klub itu sendiri. Black Steel selalu bermain dengan hati. Mereka menghibur penonton dengan trik dan intrik lapangan yang indah, tanpa menghilangkan rasa hormat kepada taktik olahraga ini. Mereka juga telah menjelma menjadi penyuplai utama bakat-bakat untuk tim nasional futsal Indonesia. Menyebut timnas futsal tanpa nama-nama dari Black Steel saat ini terasa hampa. Kepergian sementara Evan Soumilena ke Liga Portugal beberapa waktu lalu juga membuktikan bahwa sistem pembinaan dan lingkungan kompetitif di Black Steel mampu mengorbitkan pemain lokal menuju standar Eropa. Hari ini, di tengah semakin ketatnya kompetisi Liga Futsal profesional dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru berdana besar, Black Steel tetap berdiri gagah sebagai sebuah standar emas. Mereka telah membangun budaya winning mentality yang diwariskan dari generasi Runtubau, Sayan Karmadi, hingga generasi Evan Soumilena dan Coach Mee. Dari lapangan-lapangan sederhana di Manokwari hingga berdiri gagah mengangkat piala di tanah Thailand, perjalanan Black Steel adalah dongeng terindah dalam sejarah futsal Indonesia. Mereka membuktikan bahwa dengan passion yang murni, kerja keras, dan manajemen yang terus berinovasi, tidak ada batasan untuk sebuah mimpi yang besar. Bagaimana menurut kalian, Sobat Timeout?
Momen mana dari perjalanan Black Steel yang paling membekas di ingatan kalian? Apakah saat Runtube menari-nari di PFL 2016, atau tendangan geledek Evan Soumilena di final AFF 2023? Coba tulis pendapat dan kenangan kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian menikmati pembahasan dalam ini, share ke teman-teman futsal kalian, dan subscribe channel Timeout agar kalian tidak ketinggalan video-video pembahasan olahraga seru lainnya. Terima kasih sudah menonton, teruslah bermain dengan hati, dan sampai jumpa di video Timeout selanjutnya.